Perkenalkan, nama saya Alkunya Cindy Clarita dengan NIM 206131. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi finance tentang persediaan. Apa sih persediaan itu? Persediaan adalah pos-pos aktiva yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual dalam operasi bisnis normal, atau barang yang akan digunakan atau dikonsumsi dalam membuat barang yang akan dijual. Dapat disimpulkan bahwa persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaan akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Berdasarkan pengertian di atas, maka perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Perusahaan dagang hanya memiliki persediaan barang dagang, sedangkan perusahaan industri memiliki 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi atau siap untuk dijual. Dalam laporan keuangan, persediaan merupakan hal yang sangat penting karena baik laporan rugi atau laba maupun neraca tidak akan dapat disusun tanpa mengetahui nilai persediaan. Kesalahan dalam penilaian persediaan akan langsung berakibat kesalahan dalam laporan rugi atau laba maupun neraca. Sekarang masuk ke klasifikasi persediaan. Klasifikasi persediaan dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Menurut PSAK nomor 14 tahun 2007. Istilah persediaan dalam akuntansi ditunjukkan untuk menyatakan suatu jumlah aktiva berwujud yang memenuhi kriteria PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia nomor 14, yang menyatakan bahwa persediaan adalah aktiva A. tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, B. dalam proses produksi dan atau perjalanan, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi. Menurut jenis perusahaan, persediaan barang diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha perusahaan tersebut. Dalam perusahaan perdagangan, persediaan barang merupakan aktiva dalam bentuk siap dijual kembali dan yang paling aktif dalam operasi usahanya. Sedangkan dalam perusahaan pabrikasi atau manufaktur, persediaan barang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Terdapatnya klasifikasi persediaan yang berbeda antara perusahaan perdagangan dengan perusahaan manufaktur adalah karena fungsi dua perusahaan itu memang berbeda. Fungsi perusahaan perdagangan adalah menjual barang yang diperolehnya dalam bentuk sudah jadi. Dengan kata lain, tidak ada proses pengolahan. Seandainya terjadi pengolahan, maka pengolahan tersebut terbatas pada pembungkusan atau pemberian kemasan agar barang lebih menarik selera konsumen. Sedangkan fungsi perusahaan manufaktur adalah mengolah bahan mentah menjadi produk selesai. Sekarang masuk ke bagian C, yaitu metode dalam penentuan nilai persediaan. Metode yang dapat kita pergunakan yaitu 1. Metode FIFO, 2. Metode LIFO, 3. Metode rata-rata, 4. Metode identifikasi khusus. Yang pertama, metode FIFO atau First In First Out. Dalam metode ini, barang yang pertama kali masuk dianggap dijual terlebih dahulu. Jadi harga barang yang masih tersisa di perusahaan kita adalah barang-barang yang terakhir dibeli oleh kita. Yang kedua, metode LIFO atau Last In First Out. Metode ini merupakan kebalikan dari metode yang pertama disebutkan di atas. Jadi barang yang pertama kali dijual justru adalah barang yang terakhir kali dibeli, dan barang yang masih ada di persediaan kita adalah barang-barang yang pertama kali kita beli. Yang ketiga, metode rata-rata atau average method. Nilai persediaan barang yang ada di unit usaha kita dihitung berdasarkan harga rata-rata pembelian. Dalam metode ini terdapat 2 cara penghitungan yang berbeda. A. Rata-rata sederhana. Nilai rata-rata ditentukan dari rata-rata harga beli barang secara global. B. Rata-rata tertimbang. Nilai rata-rata per unit. Yang keempat, metode identifikasi khusus. Dalam metode ini, penilaian barang sesuai dengan nilai masing-masing jenis barang yang ada. Jadi dalam metode ini, setiap barang harus jelas dari mana asal-usulnya serta harga yang diperoleh ketika pembelian barang tersebut.
Kesimpulannya, persediaan atau inventory adalah meliputi semua barang yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu dengan tujuan untuk dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan. Aktiva lain yang dimiliki perusahaan, tetapi tidak untuk dijual atau dikonsumsi, tidak termasuk dalam klasifikasi persediaan. Persediaan merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan. Baik, sampai di sini saja untuk penjelasannya. Terima kasih dan selamat siang.